melakukan hal yang sama. Nah terus mau diadu gimana gitu kan? Soleh-solehan ulama apa gimana gitu kan? Nah ini kan bikin pusing ya, maksudnya ini saya tuh kadang-kadang ngeliat tuh, ini tuh gimana maksudnya, mereka berantem pendapat ulamanya masing-masing, terus ngadunya gimana gitu, yang satu bilang A, yang satu bilang minus A, saling bertentangan gitu, ya kan? Jadi yang mau diadu tuh gimana gitu, apakah diadunya pakai siapa yang banyak-banyakan puasa gitu atau siapa yang banyak-banyakan khatam Quran? Ini kan aneh ya seperti itu. Tapi itu terjadi di masyarakat, bahkan di kalangan akademis gitu. Ya bingung juga saya gitu. Terus ada beberapa orang yang mengkultuskan ulama, ada juga gitu. Kamu siapa kok berani-beraninya kritik ulama? Ya ini kan jadi masalah gitu ya. Jadi ulama itu udah dikultuskan, nggak mungkin salah. Daripada kamu, ya saya lebih percaya ulama gitu. Ya. Nah nanti problematik tuh pernyataan-pernyataan seperti itu. Oke. Nah kita akan bahas pada pagi yang berbahagia ini. Nah jadi di likes yang ke 5.000 saya akan mulai. Ini masih 4.100. Oke, di likes ke 5.000 saya akan mulai kajian kita. Oh iya, teman-teman yang bertanya pantengin terus sampai akhir. Kita akan bahas bagaimana sikap kita terhadap ulama yang proporsional. Kita kan nggak pengen berlebihan, nggak pengen ngurangin juga gitu kan. Nggak pengen kita itu ya sampai nggak hormat sama ulama, itu ya nggak boleh juga gitu. Terus kita juga nggak pengen ulama ini sampai menjadi ya bahkan melampaui nabi, ya kan kita nggak mau juga seperti itu. Nah nanti saya mau izin ya teman-teman, kolom komentar saya nonaktifkan dulu karena fanatismenya berbeda nih ya. Ada fanatik sama nabi gitu kan, ada yang fanatik sama ulama gitu. Nanti izin kolom komentarnya saya nonaktifkan dulu biar teman-teman bisa fokus. Oke, udah 5.000 likes ya. Jadi silakan kalau teman-teman masih mau melihat kajian saya, saya nonaktifkan sebentar ya. Jadi biar teman-teman fokus ngelihat kajian saya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Pertama, saya setiap sebelum memulai kajian, saya mulai dulu dengan disclaimer. Siapa lo gitu kan? Itu pertanyaan paling banyak ditanyakan kepada saya. Kau siapa gitu kan? Saya kenalan dulu aja deh gitu. Nama saya Ahmad Syarif, umur saya 33 tahun, domisili Pontianak. Ya, background pendidikan saya lulusan pesantren Gontor di Jawa Timur. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Darussalam Gontor juga S1-nya gitu kan, jurusan perbandingan agama. Kemudian melanjutkan S2-nya di International Islamic University Islamabad gitu ya. Jadi kalau Gontor sama S1 saya bahasa Arab ya, bahasa Araban terus bahasa Arab gitu ya, sampai skripsi bahasa Arab gitu. Sampai sekarang ya karena dapat skripsi itu ya saya ngetik Arab cepet. Saya ngetik Arab sama ngetik bahasa Indonesia itu sama cepetnya. Oke. Ya ini bukan sombong, ini deskripsi aja itu. Oke. Tapi S2-nya saya bahasa Inggris gitu. Karena di Pakistan tuh ya biar kata tulisan Pakistan tuh pakai huruf hijaiyah gitu. Tapi second language-nya tuh bahasa Inggris. Bahasa pertamanya bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa siapa? Bahasa Sahrukan itu, bahasa Urdu tuh. Muhammad Karo. Saya udah lupa lah bahasa itu. Saya juga nggak pintar bahasa Urdu. Ya paling bahasa pasar aja gitu. Kitna PC gitu, berapa gitu-gitu aja tuh. Nehi itu artinya bukan, enggak. Nah jadi background pendidikan saya itu Islam terus ya teman-teman. Saya nggak ada background pendidikan non Islam, itu nggak ada. Yang netral ada SD saya ini SD negeri. Nah kemudian karena background pendidikan saya seperti ini ya, semua VT saya di akun Guru Mulia, bukan di akun ini. Kalau di akun ini nggak ada VT saya. VT saya di akun Guru Mulia, kemudian di akun di kajian-kajian live gini gitu ya, itu berdasarkan bukan untuk cari sensasi ya, termasuk judul yang akan kita bahas nih bukan untuk cari sensasi nih.
kita pengen mencari bagaimana sebetulnya kita menempatkan ulama secara proporsional gitu. Kita nggak berlebihan, kita juga nggak ngurang-ngurangin, seperti itu ya. Nah jadi motivasi saya membangun akun TikTok ya, ada 2, tadabbur.id sama akun Guru Mulia. Yang belum follow boleh follow ya. Itu untuk berpikir ulang ya, bukan untuk cari sensasi, berpikir ulang terhadap apa yang sudah kita yakini selama ini ya, yang dirasa masih kontradiktif, masih kacau balau gitu. Yang udah benar ya benar, ya udah nggak usah diotak-atik lagi gitu ya. Sholat 5 waktu ya udah nggak usah diotak-atik lagi. Ya, infak zakat ya udah nggak usah diotak-atik lagi. Yang kita otak-atik ini akidah-akidah yang dirasa belum benar, yang bertentangan dengan realitas di lapangan, itu yang kita otak-atik, seperti itu ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang di sini mungkin ada akademisi gitu ya, mungkin ada ya sivitas akademika gitu ya. Kalau ingin mempelajari bagaimana metode saya mengkaji Al-Quran, itu sudah saya tulis bukunya tuh di buku kuning belakang tuh ya. Judul bukunya Metode Praktis Tadabbur Al-Quran. Ini saya tulis udah 2 tahun yang lalu. Nah, nanti insya Allah ada revisinya. Cuman ini aja udah representatif kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana metode yang saya bangun itu dalam mempelajari Al-Quran. Oke teman-teman, tujuan saya memilih judul ya ulama bukan nabi ya, ini berdasarkan fakta-fakta dan fenomena di masyarakat juga gitu ya. Pertama gitu, saya ingin teman-teman tuh menghilangkan sekat-sekat berpikir dulu ya, karena sekat-sekat berpikir ini nanti berpotensi untuk menyebabkan kita menolak Al-Quran, nggak mau tunduk sama Al-Quran. Kita sudah terpengaruh sama ajaran terdahulu, terpengaruh sama ajaran ini, bahkan menganggapnya sebagai dogma, doktrin, dan lain sebagainya, sehingga ketika Quran berbicara A, sedangkan apa yang kita yakini itu berbicara minus A, kita nggak mau nerima Quran ya kan, hanya karena yang ngatakan minus A ini ulama, rajin puasa, rajin sholat ya kan, jenggotnya panjang, kemana-mana pakai baju putih misalkan. Nah itu kita nggak pengen itu terjadi gitu ya. Kemarin saya sudah bahas tentang hadis ya, saya kupas tuntas genealoginya hadis, bagaimana hadis muncul, siapa saja yang berperan, bagaimana kita memandang hadis secara proporsional, apa bedanya hadis dengan sunnah ya. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video live kemarin, ada di channel YouTube-nya Tadabbur Institute, ada rekamannya di situ. Begitu juga untuk rekaman pagi ini gitu ya. Jadi yang belum subscribe channel YouTube Tadabbur Institute, silakan di subscribe, nanti di situ semuanya ada rekaman-rekamannya. Oke, seperti itu. Nah saya ingin umat Islam, ayolah kita hilangkan sekat-sekat dalam berpikir yang menghalangi kita untuk berpikir Qurani. Ya seperti itu. Nah yang kedua, faktor terbesar dalam sekat-sekat pikiran ini ada 2, hadis sama ulama. Hadis kita yakin betul bahwasannya itu sabda Nabi, which is sebetulnya bukan. Yang sabda Nabi itu namanya sunnah gitu ya. Sedangkan hadis itu cerita tentang sabda Nabi. Yang kedua ada lagi ulama ya. Ulama menjadi faktor juga. Ini saya disclaimer-nya, saya tidak mengkritik ulama di sini. Oke, saya mengkritik followersnya ulama. Oke, camkan baik-baik ya teman-teman ya. Saya tidak mengkritik ulama. Saya yakin ulama itu ya orang soleh gitu. Bahkan kalau keyakinan saya juga gitu ya, dan itu pasti gitu ya, ulama itu nggak anti kritik. Nah tapi followersnya ini yang jadi masalah. Oke, jadi dengan judul ini itu saya nggak mengkritik ulama, tetapi mengkritik perilaku umat Islam ya terhadap ulama. Itu yang saya kritik. Oke, saya disclaimer dulu nih. Jadi saya tidak ada niat untuk menginikan ulama, mendiskreditkan ulama, nggak ada. Saya hormat sama ulama, gitu ya. Oke, tetapi yang akan kita bahas adalah perilaku umat Islam terkait ulama, ya terhadap ulama. Oke. Nah, ulama juga ya, perilaku umat Islam terhadap ulama juga kadang-kadang membuat umat Islam itu tidak mampu berpikir objektif.
Mampunya hanya berpikir subjektif aja, ya kan? Coba lihat video-video Bahsul Masail tuh, ya kan? Lirboyo versus Temboro, apa Lirboyo versus mana gitu, Pleret. Ya itu semuanya menurut Syekh ini, menurut Syekh ini, menurut Syekh ini. Nah menurut itu kan subjektif semua, sehingga kita tidak mampu berpikir objektif, ya kan? Berpikir objeknya itu bagaimana itu ya nggak mampu. Kita tuh hanya mampu berpikir subjektif yang sesuai dengan sudut pandang orang. Oke. Nah sekarang kita coba amati dulu ya, kita coba amati dulu bagaimana perilaku umat Islam terhadap ulama. Bagaimana perilaku umat Islam terhadap ulama. Oke, saya mencoba menjelaskan genealoginya juga gitu. Jadi semenjak Rasulullah wafat gitu ya, semenjak Rasulullah wafat itu umat Islam seperti kehilangan otoritas keilmuan gitu, atau otoritas tempat rujukan umat bertanya. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ketika Rasulullah hidup, ya Rasulullah itu menjadi tempat rujukannya bertanya, gitu, tempat rujukan bertanyanya umat Islam, ya kan? Makanya kadang-kadang wahyu itu turun, ya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu juga. Misalkan yas'alunaka 'anil mahid. Nah ini kan pertanyaan dari orang, gitu ya. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang haid. Gitu. Nah ini teman-teman tolong pahami ayat ini tuh secara realistis gitu. Maksudnya bukan orang nanya Nabi terus Nabi telepon Allah gitu. Bukan ya, ketika orang nanya Nabi itu Allah udah tahu, habis itu turun wahyu gitu, ya kan? Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid gitu ya. Qul huwa adzan, nah itu darah kotor, ya kan? Fa'tazilun nisa fil mahid, maka menghasilkan epistemologi, ya kan? Janganlah mendekati perempuan ketika haid, karena darah itu darah kotor, berpotensi menimbulkan kemodorotan gitu ya, berpotensi menimbulkan bakteri-bakteri patogen gitu ya. Oke. Nah itu salah satu fungsi Rasulullah gitu, sebagai rujukan bertanyanya umat Islam. Okay. Nah sepeninggal Rasulullah ini umat Islam seakan-akan kehilangan itu, gitu ya, sehingga umat Islam dalam tanda kutip lah ya memerlukan sosok-sosok yang bisa dirujuk, gitu kan. Nah ketika zaman Khulafaur Rasyidun ya mungkin khalifah itulah tempat rujuknya masyarakat dalam berbagai urusan. Tetapi ketika titah kepemimpinan digantikan oleh Khulafaur Rasyidun itu ya itu jelas sudah bukan lagi ranah kenabian, ya sudah bukan lagi ranah kenabian, sehingga apapun informasi yang keluar dari Khulafaur Rasyidun ya yang ditanyakan oleh masyarakat itu jelas bukan bersumber dari wahyu, ya kan? Jelas bukan bersumber, maksudnya nggak ada wahyu turun lagi gitu. Ya kan, jadi murni itu hasil ijtihadnya para Khulafaur Rasyidun gitu. Hasil berpikir, menimbang, ya kan, memilah dan memilih jawaban yang sesuai dengan wahyu Al-Qur'an. Oke. Nah, jadi ini gitu. Nah, seketika hilangnya otoritas rujukan tempat bertanya gitu, maka mulailah muncul ya otoritas buatan, ya kan, epistemiknya manusia sendiri gitu, ya kan. Nah kalau epistemnya Allah, ya kan, Allah mengutus Nabi Muhammad gitu ya, Nabi Muhammad tuh diangkat jadi nabi ya sama Allah gitu kan, sama Tuhan. Kemudian diberikan wahyu juga sama Tuhan, dibimbing sama Tuhan. Kalau dia salah, Tuhan ngasih tahu gitu ya. Nah, seperti ketika Rasulullah mengharamkan makanan, ya kan, gara-gara kalau dimakan mulutnya bau gitu kan, nggak boleh. Ya ayyuhan nabi la tuharrimu ma halallah, jangan kau mengharamkan apa yang Allah halalkan gitu. Nah jadi kalau kenabian itu pasti dituntun sama Allah gitu. Ya karena fungsinya memang udah utusan Tuhan gitu kan. Nah tetapi ketika era keutusan Tuhan ini berakhir gitu ya,
Nah, muncullah otoritas-otoritas keilmuan yang disepakati oleh manusia gitu. Nah, ini sudah berbeda konteksnya gitu. Udah berbeda konteksnya. Tetapi apapun itu gitu ya, otoritas-otoritas keilmuan ini ya kan, yang bisa kita sebut sebagai ulama ini ya, dia terkadang dijadikan landasan hukum ya. Biasanya kalau nggak khalifah, kalau nggak mufti gitu ya. Apapun menjadi landasan hukum atau ruang rujuk masyarakat bertanya ya, khususnya masalah syariat ya, ya kan, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya dalam Islam itu apa yang dikatakan ulama itu sebetulnya bisa kita bagi menjadi dua gitu. Ada yang urusan syariat ya, itu ngatur-ngatur risalat tuh ya, ngatur-ngatur hukum-hukum perilaku. Ada yang urusan ilmu pengetahuan. Nah, urusan hukum-hukum perilaku itu biasanya mufti, khalifah gitu ya. Tetapi urusan ilmu pengetahuan jelas tidak di tangan mereka gitu kan. Urusan ilmu pengetahuan jelas di tangan ilmuwan, saintis gitu ya. Seperti itu. Jadi secara garis besar ada dua. Tapi persepsi umat Islam hari ini ya, menganggap ulama itu satu jalur aja, jalur kiri tadi. Ya, saya bedakan kanan kiri. Kiri itu ngurusin risalat, nubuat gitu ya. Ini bukan dalam konteks kiri-kiri PKI, bukan ya. Oke, kiri itu ngurusin risalat, ya kan, urusan-urusan syariat. Kanan itu urusannya nubuat, informasi-informasi dari Al-Quran tentang penciptaan, tentang teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini terbagi menjadi dua, tapi persepsi umat Islam hanya menganggap yang kiri ini sebagai ulama gitu. Sedangkan yang kanan itu tidak dianggapnya sebagai ulama. Bahkan di negeri kita cendekiawannya memisahkan diri ya. Kalau ulama itu ada yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang ulama belah kanan ini ya bikin nama sendiri gitu, ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi sebetulnya yang berpikir dikotomis itu kita sendiri. Tuhan sebetulnya nggak pernah berpikir dikotomis kayak gini. Ya, apapun punya ilmu pengetahuan itu namanya ulama, seperti itu. Oke. Nah, di awal munculnya otoritas keilmuan ini ya berjalan positif aja gitu. Ya kan, berjalan positif aja. Tapi lama kelamaan followersnya ini yang jadi masalah gitu. Kita tahu gimana hebatnya Khalifah Rasyidun. Tapi kan kita nggak ada yang mengkultuskan mereka. Ya kan? Beda halnya dengan ulama-ulama ini gitu. Nah, ulama-ulama ini sudah mulai ada yang mengkultuskan. Kenapa? Karena ulama-ulama ahli syariat, fuqaha ini mereka punya basis murid. Kalau khalifah nggak punya basis murid gitu ya. Mereka punya basis murid ya, yang mana di kemudian hari ya, murid-muridnya ini akan lambat laun akan menganggap gurunya itu yang paling hebat. Ya kan, dia mendoktrin seluruh keluarganya untuk ikut gurunya, ya kan, gurunya nggak mungkin salah, lama-lama jadi kultus gitu. Nah, ini saya berharap teman-teman Tadabbur Institute tidak melakukan hal ini kepada saya dan Guru Rizwan ya. Makanya teman-teman Tadabbur Institute saya larang untuk mengucapkan kata guru saya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau mau berargumen dari Quran aja gitu, jangan kata guru saya. Oke. Jangan lakukan hal ini kepada saya dan Guru Iswan ya. Nah, indoktrinasi ini dimulai gitu kan. Mulai dari murid-murid. Jadi zaman khalifah itu ya mulai ada majelis-majelis ilmu, halaqah, dan yang paling terkenal siapa? Hasan Basri gitu. Hasan Basri punya murid namanya Wasil bin Atha gitu ya. Nah, itu kan bermula dari halaqah kayak gini nih. Hasan Basri dulunya di kekhalifahan gitu kan, kemudian muak lah sama aktivitas politik gitu kan, akhirnya mendirikan majelis halaqah. Nah, ulama-ulama dalam tanda kutip ya, itu lahirnya dari halaqah ini. Guru-gurunya itu ya nanti disebut sebagai ulama oleh murid-muridnya. Nah, lambat laun terjadi pengkultusan terhadap guru-gurunya gitu. Oke. Nah, seiring berkembangnya zaman gitu ya, pengkultusan ini juga berevolusi pelan-pelan gitu ya. Berevolusi itu maksudnya gini ya, akhirnya lama-lama dianggap orang sekarang itu tidak mungkin lebih baik daripada gurunya
ya kan, dianggap lebih hebat daripada orang-orang yang sekarang. Kemudian membuat sosok ulama itu sebagai sosok yang anti kritik, ya kan. Ini image yang dibuat oleh gurunya, bukan ulamanya. Kalau ulamanya dikritik ya biasa aja. Seperti Hasan Basri dikritik sama Wasil bin Atta, ya biasa aja. Sampai pisah majelis ya biasa aja dia gitu. Enggak yang gimana-gimana gitu kan. Murid-muridnya Hasan Basri yang lain itu ya biasa aja gitu. Enggak segitunya sampai membenci Wasil bin Atta itu ya enggak. Wasil bin Atta itu yang melahirkan paham Mu'tazilah itu. Ya kan? Nah itu ulama dulu ya, bahkan murid-murid awalnya itu nggak membuat sosok ulama itu sebagai sosok yang anti kritik gitu. Biasa aja, kalau dikritik itu ya biasa aja, ya kan? Tetapi lambat laun ini berevolusi, ya kan? Mulai ada ketersinggungan ketika gurunya dikritik, ya kan. Dulu ketika Hasan Basri dikritik sama Wasil bin Atta, yang mana muridnya juga, murid yang lainnya nggak membalik mencibir Wasil bin Atta, nggak, biasa aja gitu. Nah sekarang kondisinya sudah berbeda, ya kan, kondisinya sudah berbeda gitu. Padahal herannya saya itu ya, padahal orang-orang sekarang tuh nggak kenal juga ulama itu siapa, tatap muka juga nggak pernah gitu, ya kan. Ulama siapa lah yang paling sering kita sebut tuh kan Imam Nawawi gitu kan. Siapa tuh yang paling sering kita sebut juga tuh, Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, yang ngarang-ngarang kitab Ibnu Hajar Asqalani, ya kan. Ini ulama-ulama sebetulnya sosok anti kritik mereka, tetapi followersnya membuat ya seakan-akan ulama ini anti kritik, ya. Karena apa? Karena mereka mulai mengkultuskan. Nah sehingga di masyarakat hari ini ya, nah masyarakat ini kan berkembang terus ya, ilmu pengetahuan berkembang terus, manusia makin lama makin pinter, ya, manusia makin lama makin pinter, bukan makin bodoh gitu kan. Nah nalar kritisnya makin lama makin hebat gitu. Nah di sini mulai terjadi kritik-kritik terhadap karya-karya ulama-ulama klasik, ya kan. Mulai terjadi kritik gitu kan. Nah ketika mulai terjadi kritik ini, followers dari ulama-ulama itu mulailah ketersinggungan itu terjadi, ya kan. Makanya kalau ada jangankan ngeritik, nanya dalil aja gitu ya, nanya dalil aja tuh bisa kena marah kita. Kamu siapa berani mengkritik Imam Nawawi, contohnya gitu. Saya pernah dengar itu ya, di TikTok ada, di Instagram juga ada. Siapa kamu berani mengkritik Imam Nawawi gitu. Lah saya yakin orang yang ngomong ini pun nggak kenal Imam Nawawi pun nggak kenal dia gitu ya. Nah, tetapi berani membela segitunya terhadap Imam Nawawi, ya kan. Jadi kritik terhadap karya terdahulu itu dianggap sebagai bentuk tidak hormat gitu, bentuk penistaan apa segala macam. Padahal dulu itu tradisi mengkritik itu biasa aja gitu. Nah cuman umat Islam hari ini tuh ya jadinya kayak gini gitu kan, seperti itu, ya kan. Ada lagi ustadz yang ngomong, daripada kamu ya saya lebih percaya pada ulama gitu. Ya gimana ya, masa kita di head to head kan sama ulama gitu kan, seperti itu. Nah ini akhirnya para followers ini membuat ulama itu jadi sosok anti kritik, ya, karya-karyanya dikultuskan, ya. Nah anggapan ini, persepsi ini lama-lama berevolusi lagi menjadi lebih gila lagi, ya. Bahkan ada beberapa ulama yang dianggap setara sama Nabi, bahkan lebih gila lagi dari Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya banyak ulama juga yang menjadi objek mitos, ya kan. Ada ustadz ngomong, imam ini sekali duduk zikir sampai pagi gitu. Bayangin tuh, Rasul aja nggak pernah duduk dari malam sampai pagi untuk zikir gitu kan. Jadi mulai dijadikan objek-objek mitos, ya. Ada lagi saya pernah dengar, ini yang pernah saya dengar aja ya gitu, Syekh ini sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bayangin, sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Siapa orang yang kuat sekali duduk baca Yasin 90.000 kali? Itu perlu berapa lama baca Yasin 90.000 kali? Tetapi dia katakan dalam satu malam dia khatam Quran 30.000 kali. Ini
gendeng model apa lagi gitu kan. Apakah ulama itu betul melakukan itu? Saya nggak yakin. Dan tidak mungkin gitu loh. Ya. Artinya apa? Artinya followers dari ulama ini mulai lebay. Mulai menjadikan ulama sebagai objek mitos. Ya kan? Yang lebih gila lagi apa? Bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Nah, mulai, ya kan? Allah kalau mau nurunkan musibah harus izin sama dia dulu. Itu yang namanya wali kutub. Allah kalau mau nurunkan musibah gempa, misalkan gempa di Rusia kemarin, itu harus izin sama wali kutub dulu. Bayangin tuh. Ada wali kutub tersembunyi di antara kita. Nah, itu mulai, ya kan, mulai objek-objek ulama menjadi objek mitos. Jadi selain Nabi, ya kalau Nabi kan mitosnya ya masih oke lah, masih karuan gitu ya. Tapi kalau udah ulama jadi objek mitos, itu nggak karu-karuan. Bisa terbang, ya kan, bisa, macam-macam lah. Yang penting Spiderman, Superman tuh kalah semua sama ulama tuh. Superman aja nggak bisa menyebabkan gempa di bumi gitu kan. Ulama ini Tuhan kalau mau bikin gempa harus izin dulu gitu. Ya kan? Nah ini ulama ya kan sudah mulai dianggap setara dengan Nabi, bahkan lebih gila lagi gitu dari Nabi, lebih balak lagi dari Nabi, ya kan. Dianggapnya punya akses langsung ke Tuhan, bisa ngomong, ada yang mi'raj sehari 70 kali. Coba cek aja lah di TikTok kalau percaya. Itu mulai gitu ya. Artinya sebetulnya ulama itu ya mereka orang berilmu, ya kan. Mereka menyusun karya untuk membantu masyarakat, ya kan, agar contohnya Imam Syafi'i gitu kan. Dia bikin kitab namanya Al-Um gitu kan. Dia bikin kitab macam-macam gitu, bahkan sampai lahir mazhab. Itu kan sebetulnya untuk mempermudah masyarakat. Nah, tujuan awalnya itu kok banyak ulama yang berakhir menjadi objek mitos. Ya, ini salah siapa? Salah followers, bukan salah ulamanya gitu. Followersnya ini yang rese ini gitu kan. Seperti itu. Nah, itu fenomena yang real yang ada di masyarakat ya. Tapi ada satu postulat yang saya pengen teman-teman ketahui dulu ya, terkait ulama. Pertama, siapa itu ulama? Kita selama ini mendefinisikan ulama itu sebetulnya separuh aja ya. Padahal ulama itu lebih luas dari itu. Pertama, kata ulama ya, al-ulama ain lam mim, itu vokal dasarnya gitu ya. Ulama itu sebetulnya jamak dari kata alim ya. Alim jamaknya ulama ya. Ulama itu berasal dari vokal dasar alima. Alima itu artinya mengetahui ya, memiliki pengetahuan. Nah, itu makna dari kata alima ya. Dan alima itu sebetulnya kata-kata mengetahui di Quran kan ada 3 ya. Ada alima, ada arofa, ada daro yadri gitu ya. Kalau alima itu pengetahuan abstrak ya, ini kan matahari belum muncul nih, tapi saya tahu matahari ada gitu. Ini namanya alima gitu ya. Kalau arofa itu tahu dan melihat gitu. Saya tahu nih di depan saya ada gelas isinya tinggal 1/4 gitu. Itu namanya arofa ya. Kalau daro yadri itu pengetahuan imajinatif tentang apa yang akan terjadi. Contohnya seperti Nabi misalkan ya, kul ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukan nabi yang pertama, wa ma adri ma yuf'alu bi, dan aku tidak akan dan aku nggak tahu apa yang akan terjadi kepadaku. Itu Allah menggunakan kata daro yadri untuk mendeskripsikan ini. Artinya ya untuk pengetahuan imajinatif ya, bukan hayalan. Bedakan antara hayalan sama imajinasi. Kalau hayalan itu lebih cenderung kepada yang ngayal aja gitu kan. Kalau imajinasi itu kita bisa nyusun langkah untuk sampai pada tujuannya, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara alima, arofa dengan daroyatri gitu ya. Tiga-tiganya ya artinya sama-sama tahu gitu. Nah, kemudian penyebutan istilah ya, orang yang mengetahui dalam Al-Quran itu ya ada 3. Ada utul ilma. Utul ilma itu artinya orang yang diberikan ilmu. Yang diberikan ilmu itu ya gara-gara dia belajar gitu.
gara-gara dia belajar seperti itu. Ya, ada yang disebut dengan ulul ilmi. Kalau ulu itu artinya orang yang mempunyai ilmu. Kalau utu tadi diberi, ulu artinya punya ilmu. Dan yang terakhir ulama. Ya, ulama juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi nggak banyak. Cuma 2 kali ya Pak ulama itu disebutkan di Quran. Salah satunya di surat Fatir ayat 28. Nah, kata ulama yang disebutkan di surat Fatir ayat 28 itu konteksnya sebetulnya ulama biologi malah. Ulama tentang alam gitu, tentang makhluk hidup. Ada berapa spesies, ada yang berbeda-beda warna, ada yang beda-beda kulit gitu. Nah, itu Allah lagi ngomongin konteks biologi gitu. Innama yakhshallah min ibadihin ulama. Ya, ketika orang itu sudah mengetahui bahwasannya ternyata variasi kehidupan ini banyak sekali gitu. Nah, disitulah orang itu akan takut kepada Tuhannya gitu. Jadi kata-kata ulama itu sebetulnya lebih identik kepada orang yang memiliki pengetahuan karena berbagai upaya dia untuk mencari tahu gitu, ya kan? Dalam ilmu apa saja gitu, bukan hanya dalam ilmu fikih, bukan hanya dalam ilmu tafsir hadis gitu, ya enggak gitu. Dalam disiplin ilmu apa aja gitu. Ya, makanya Al-Khawarizmi yang menemukan Al-Jabar itu ulama juga gitu. Ya, Ibnu Al-Haytham yang menemukan lensa optik, nah itu ulama juga gitu. Jadi kita itu jangan mendiskreditkan atau jangan menyempitkan makna kata ulama menjadi fuqaha. Kalau orang-orang yang bahas fikih sholat, fikih ini, itu namanya fuqaha, ya. Nah, tapi kan kita sebetulnya perlu dengan jelas ya membedakan ekspertismenya gitu ya. Sampai taraf apa bisa dikatakan ulama gitu ya. Ya, yang penting di atas rata-rata lah gitu, seperti itu. Itu baru bisa digelar sebagai ulama. Tapi kalau pengetahuan dia average, ya rata-rata orang pada umumnya, ya kita nggak bisa sebut sebagai ulama, di atas rata-rata gitu. Jadi sebetulnya ulama itu ya memerlukan kecerdasan, IQ tinggi gitu. Nah, sekarang di masyarakat kita pun hampir nggak bisa membedakan ulama dengan dai gitu ya. Jadi sekarang mulai banyak nih gitu. Ada ulama yang dai, ada yang dai tapi bukan ulama gitu. Kenapa ya? Karena setiap dia menyampaikan dakwahnya itu ya cuma copy paste aja gitu, kata guru saya gitu, kata saya ini, hasil analisis dia tuh nggak ada sebetulnya gitu. Ya kan? Menurut Syekh gini di dalam kitabnya, itu dia cuma ngapalin aja gitu. Yang mana hari ini tuh bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Apalagi di depan dia ada laptop, pakai ChatGPT selesai gitu kan. Nah, jadi ya mereka itu cuma copy paste apa kata gurunya, apa kata ulama-ulama terdahulu. Nah, kalau yang betul-betul dianggap ulama terdahulu itu ya betul-betul menghimpun, membuat struktur, ya kan, minimal punya kitab gitu kan. Nah, sekarang kita hampir tidak bisa lagi membedakan mana yang ulama, mana yang bukan. Tetapi apapun itu sebetulnya ulama itu ya tidak hanya terbatas yang mengetahui tafsir, mengetahui hadis, enggak. Ya, kalau ada ilmuwan neuroscientisme, ya kan, neuroscience, ya udah itu ulama juga. Kalau ada ulama ilmuwan biologi, ya itu ulama. Ya kan? Sebetulnya cuma shifting bahasa aja dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Maknanya sama-sama orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang mempunyai ya kepakaran seperti itu. Oke. Tapi gini ya teman-teman, ada perbedaan antara Nabi sama ulama. Ya, apa bedanya? Nabi itu yang ngangkat Tuhan, ya. Muhammad, ya, yang ngangkat Muhammad jadi Nabi itu Allah, gitu. Sedangkan ulama, ya mohon maaf, satu ulama pun di dunia ini, ya, tidak ada yang dapat pengakuan dari Allah. Gitu. Oke? Itu hanya apa kata kita, ya kan, pasca Nabi Muhammad, ya kan, nggak ada yang Tuhan sebut eksplisit sebagai ulama, itu nggak ada. Jadi pernyataan kita menganggap syekh ini ulama, menganggap
ustadz ini ulama, menganggap sosok ini ulama, itu sebatas millah, apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Beda ketika Muhammad disebut sebagai nabi. Ya, maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tetapi Rasulullah, utusan Tuhan. Wa khataman nabiyyin, penutup nabi-nabi. Nah, jadi statusnya Muhammad dikatakan nabi itu oleh Allah. Statusnya Muhammad dikatakan sebagai utusan itu oleh Allah, sedangkan status orang-orang yang disebut sebagai ulama itu apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Ya, kita yang ngangkat mereka jadi ulama gitu. Seperti itu. Karena apanya? Ya karena beberapa sebab. Sebabnya pun subjektif, nggak ada kesepakatan umum. Makanya ketika ketika kita bahas ulama itu yang bagaimana? Ya sulit juga kita mendefinisikan gitu. Standarnya apa gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwasanya siapapun yang kita klaim sebagai ulama itu sebetulnya klaim manusia, ya. Hanya klaim manusia, bukan klaim dari Tuhan. Ya, Tuhan hanya mengatakan bahwasanya di antara kalian wahai manusia pasti ada ulama gitu. Tapi Tuhan tidak menunjuk sosok spesifik, ya, sosok-sosok tertentu bahwasanya dia ulama gitu. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang pasti ada di antara kalian tuh ulama. Ya kan? Seperti itu. Jadi klaim kita mengatakan seseorang sebagai ulama itu ya termasuknya millah, apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Nah, ketika apa kata orang, ya kan? Ya ini postulatnya nggak berubah. Kata orang itu bisa benar, bisa salah. Jadi ketika kita mengklaim ya kan seseorang sebagai ulama, ya klaim itu bisa benar, bisa salah. Ya. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Gitu kan? Seperti itu. Oke, kalau nabi pasti benar. Ya Muhammad itu nabi, Muhammad itu utusan Tuhan. Karena yang ngangkat Allah gitu kan. Oke, itu perbedaannya sama nabi ya. Jadi kita jangan segitunya mengkultuskan ulama karena kita menyebut syekh tersebut sebagai ulama, itu pun kata manusia, kadang-kadang bukan konsensus juga gitu. Ya bukan kesepakatan juga kadang-kadang gitu. Ya itu mungkin kesepakatan, cuman kesepakatan kelompok tertentu ya kan. Kelompok Asy'ari gitu, kelompok Maturidi, kelompok Syiah gitu ya. Ya masing-masing punya tokohnya masing-masing gitu. Ya kan, masing-masing kelompok punya ulamanya masing-masing. Apakah ulama Syiah diakui oleh ulama Asy'ari? Ya belum tentu gitu. Apakah ulama Maturidi diakui oleh ulama Syiah? Ya belum tentu gitu kan, bisa jadi enggak. Jadi apapun klaim kita terhadap seorang ulama, ya, keulamaan seseorang itu klaim subjektif. Ya, bahkan dikatakan sebagai klaim konsensus satu dunia itu mungkin sulit. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, Nabi itu kalau salah ada yang betul kan? Ya, contohnya seperti kisah yang terkenal itulah. Ketika Aisyah ketemu sama orang mulutnya bau gitu. Ditanya, kamu kok mulutmu bau? Habis makan apa kamu? Gitu. Habis makan ini. Gitu. Habis itu ngelapor dia sama Nabi. Terus Nabi mengharamkan. Gitu. Mulai sekarang ini haram. Nah, ketika Nabi keliru, ya Nabi bisa salah manusia kok, gitu kan. Tetapi ketika Nabi salah dalam konteks wahyu, ya dalam konteks kenabiannya, kerasulannya, itu pasti dibetulin sama Allah. Ya kan? Ya ayuhan nabi la tuharrimu ma ahallallah. Jangan kau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ketika ada orang Yahudi buta gitu kan, datang kepada Nabi gitu. Nah, terus Nabi seakan-akan tidak memperdulikannya gitu. Ya turun abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, ini itu teguran dari Allah gitu. Ini atas kesalahan Nabi. Nabi kalau salah ada yang negur, ada yang betulkan, Allah yang betulkan melalui wahyu gitu. Nah, ulama kalau salah nggak ada yang betulin. Ya. Nah, jadi apa ya? Jadi relativismenya hasil karya ulama itu ya tetap distortif sifatnya, ya. Sehebat apapun dia, ya kan, sehebat apapun siapalah yang kontemporer misalkan,
itu tetap tidak mungkin mengalahkan kebenarannya Nabi gitu. Maka jangan perlakukan seperti Nabi, apalagi lebih gila lagi dari Nabi, jangan gitu. Ya, seperti itu maksudnya tuh. Ya, Nabi pasti benar. Ulama belum tentu benar. Hadis itu karya ulama, belum tentu benar. Kalau sunnah pasti benar. Karena sunnah itu produktivitasnya Nabi gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, Nabi itu harus diikuti. Harus, makanya Nabi disebut uswatun hasanah. Ya kan, sebuah teladan yang bisa kau contoh. Ya kan, ikuti, taati Allah wa atiur Rasul. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lilir rasuli idza da'akum. Kalau Rasul udah nyeru, kau ikut. Ya kan? Nah, kalau ulama ini yang enggak harus. Gitu loh. Ya kan? Jadi di sini ya, teman-teman bisa membedakan otoritas yang ada pada Nabi dengan otoritas yang ada pada ulama. Otoritas yang ada pada Nabi itu turun melalui wahyu. Otoritas pada ulama itu hanya kesepakatan manusia. Kadang-kadang kesepakatannya itu tidak bersifat universal juga. Kadang-kadang hanya kesepakatan kelompok, kesepakatan sekte tertentu gitu. Jadi jangan berlebihan menilai ulama. Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang poin pentingnya ya. Bagaimana sikap kita terhadap ulama? Ya, sikap kita terhadap ulama pertama ya, letakkan supremasi Tuhan di atas ulama. Oke? Letakkan supremasi Tuhan di atas supremasi ulama. Ya, jangan di head to head-kan atau bahkan dia bisa menyalahi Al-Quran, jangan gitu. Ya, karena ini perintah Allah di surat Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Quran itu hak dari Tuhanmu. Orang yang berilmu nih, ya. Orang yang berilmu suruh tunduk. Followersnya juga tunduk gitu loh. Jangan ulamanya tunduk, followersnya nggak mau tunduk, malah dikultuskan ulamanya. Ya, dibuat mitos macam-macam. Ya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Quran itu hak. Fayu'minu bihi, kau beriman padanya. Fatukhbita lahu qulubuhum, ya, kalbu kau tuh tunduk sama Al-Quran. Ya, jadi untuk followers ya, manakala ada karya ulama bertentangan sama Al-Quran, drop. Jangan maksa. You can drop. Kalau misalkan hari ini ada orang yang kritik ya, ada ustadz atau ulama siapa gitu kan, mengkritik syekh ini tuh pendapatnya tentang ini bertentangan sama Al-Quran ini, jangan kau bela lagi ulama itu kalau memang sudah terbukti bertentangan sama Al-Quran. Ya, kadang-kadang orang nggak mau, ya kan, karena ada kepentingan sektarian tadi, ada kepentingan kelompok, nggak mau dia, tetap dia enggak gitu, maksudnya ulama ini enggak gitu. Maksudnya ulama itu enggak gitu. Nah, ini nih yang bikin rancu akidah. Jelas-jelas Quran bilang A, ulama itu bilang minus A, masih dibela gitu. Nanti ujung-ujungnya Quran yang salah. Ya kan? Enggak gitu, maksudnya itu gini. Akhirnya bikin pusing. Lah, orang bertentangan kok gimana gitu kan. Kalau sudah bertentangan, drop. Letakkan supremasi Al-Quran di atas mereka. Nah, contohnya seperti kajian saya pun pernah mengkaji bagaimana ulama mazhab Imam Syafi'i menempatkan anak hasil zina ya dengan segala konsekuensinya. Ya, ini drop, nggak usah diakui gitu, karena menyalahi supremasi apa kata Tuhan, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya udah, anak hasil zina tuh nggak salah. Jangan buat dia menderita, ya nggak bisa dapat bin bapaknya, ya kan, terus nggak bisa dapat warisan, nggak bisa dapat hak perwalian nikah. Ini kan kacau balau gitu, ya kan. Ini diikrarkan sama ulama mazhab Syafi'i. Bahkan ulama mazhab Syafi'i itu ada yang menghalalkan incest manakala anak itu hasil zina. Ini bertentangan sama Al-Quran gitu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum.
Ya, anakmu tuh haram, nggak boleh kau nikahi. Kenapa? Ada faktor-faktor ontologis yang melahirkan epistemologis ini gitu. Ya, terlalu dekat darahnya incest. Ya, kemungkinan untuk cacat besar sekali. Kok dibolehkan gitu? Hanya karena anak hasil zina berarti bukan nasab gini. Ya itu namanya berpijak pada ontologis, berpijak kepada epistemologis, tapi melupakan hal-hal ontologis. Nah yang gini-gini nggak usah dibela lagi gitu. Drop. Letakkan supremasi Tuhan di atas supremasi ulama. Ya teman-teman mau ngagungkan ulama terserah gitu. Tapi tetap letakkan dia di bawah supremasi Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Ya. Jadi boleh ya, jadikan perkataan ulama sebagai rujukan, silakan. Tapi bukan acuan mutlak. Ya. Jadi perlakuannya sama seperti perlakuan kita terhadap hadis. Boleh kita rujuk hadis, boleh, tapi nggak bisa jadi acuan mutlak. Porosnya tetap Quran. Apapun yang bertentangan sama Al-Quran drop. Sehebat apapun ulama. Ya. Dan yang terakhir, jangan mewariskan pola pikir yang aneh-aneh kepada generasi setelah kita. Jangan dikultuskan. Dipuji-puji ya boleh, cuman jangan sampai kultus gitu. Masa saya ini salah? Itu perkataan-perkataan kayak itu tuh jangan sampai keluar gitu. Orang itu bisa benar bisa salah. Ajarkan anakmu itu gitu. Nah, yang nggak bisa salah tuh Quran. Ini nggak bisa salah ini. Kalau ada orang lain nentang ini, kau jangan pedulikan. Itu ajarin sama anak-anak kita. Ya jangan diajarin ini hebat, ini karyanya gini. Jadi kalau ada orang ngerti dia tuh nggak mungkin, pasti dia yang benar. Nah kok jadi maksum gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita makin jauh dari Al-Quran, kita makin nggak disentuhkan sama Al-Quran. Ya, kita hanya dekat kepada perkataan-perkataan subjektif. Ya. Apapun produktif. Ada tempat nongkrong makan enak di Bintaro, namanya Rumah Makan Ayam Telur Bubuk Hitam. Dari awal masuk ke resto ini udah eye-catching banget, warna merah mendominasi. Konsepnya seperti kedai makan. Ada tempat nongkrong makan. Kalian harus tahu ini adalah no strip yang Senyum dan tawa. Umat Islam jauh dari ujung berung ke ujung berung lagi, yang satu di timur, yang satu di barat, itu karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai poros. Ya. Siapa yang dijadikan poros? Ya ulama, ya hadis, gitu. Itu dijadikan poros sama dia. Ya, hadis ini kan produktivitas ulama juga, gitu. Ulama satu beda sama ulama yang lain, gitu. Carilah kesamaan. Kita jangankan antara muslim sama muslim, antara muslim sama non muslim aja kita disuruh cari kesamaan gitu. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Cari kesamaannya. Jangan cari, makanya porosnya tuh di Quran. Apapun yang bertentangan sama Al-Quran, ya tidak peduli sehebat apapun dia, sepanjang apapun jenggotnya, ya, setinggi apapun sorbannya, seberapa banyak pun kitab yang sudah diproduksinya, nggak peduli lagi. Drop seperti itu. Ya. Nah disinilah saya pengen memotivasi kawan-kawan untuk memecah sekat-sekat berpikir yang dibuat oleh orang-orang terdahulu kita, gitu ya. Jadi Nabi yang nggak salah, ulama itu yang nggak salah. Mereka dengan istihadnya menghasilkan karya ini itu dan sebagainya. Tapi apapun itu, ya, dia tidak terlepas dari kesalahan. Kalau Nabi aja bisa salah, apalagi ulama gitu. Ya, tapi kalau Nabi salah ada yang betulin, ulama yang salah nggak ada yang betulin. Maksudnya tidak dibetulin sama Tuhan, gitu kan? Ya, maka ya satu-satunya warisan Rasulullah kepada kita dalam bentuk tulisan, yaitu Al-Quran, itu dipegang teguh baik-baik, dipelajari gitu.
malam Jumat gini ya, mau baca Yasin silakan, baca Al-Kahfi silakan. Dulu saya itu selalu ya baca Yasin silakan, baca Al-Kahfi silakan, tapi yang lebih baik itu memahaminya gitu. Sekarang saya udah tegas-tegasan aja nih, ngapain baca Yasin kalau cuma dibaca bolak-balik gitu doang gitu. Pahamilah, diturunkan jadi petunjuk cuma dibaca bolak-balik. Habis itu makan berkat, makan kue ongol-ongol, apa gunanya kayak gitu. Ya kan? Kalau diturunkan jadi petunjuk, bahas. Ya, teman-teman punya majelis kajian Yasin di rumah. Ya, sesekali itu dibahas gitu loh, jangan. Habis mulai baca Yasin, mulai sampai selesai. Habis itu bahas dong. Gitu. Kan wal Qur'anil lagi minimal baca terjemahan aja deh gitu. Yuk kita bahas yuk kali-kali surat Yasin ini ngomongin apa sih. Yuk kita bahas yuk kali-kali surat Al-Kahfi, ya kan. Kalau yang mazhabnya surat Yasin, Yasin lah kau bahas. Yang mazhabnya surat Al-Kahfi, Al-Kahfi lah kau bahas. Ya. Jangan cuma dibaca aja. Nggak mendatangkan manfaat kalau kayak gitu. Ya, tapi kan berpahala. Lah yang nurunin Quran cuma untuk jadi sumber pahala siapa gitu. Ya, tapi kalau teman-teman baca, paham, mengerti, itu justru tepat sasaran. Gak usah ngomong lagi tentang pahala, lebih banyak yang memahami daripada yang baca bolak-balik. Ya kan? Gak usah ngomongin lagi pahala gitu. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk kau dapat pahala gitu kan, tetapi untuk menjadi petunjuk bagi dirimu. Maka pahamilah. Yang suka baca surat Yasin ini baca lah malam Jumat, gak apa-apa. Tapi selingkan, bukan selingkan, yang utamanya itu memahami itu. Ya kan? Soalnya di surat Yasin tuh banyak sebetulnya kosakata-kosakata penting. Contohnya apa? Imam Mubin. Apa sih Imam Mubin? Nah, Imam Mubin kan ada di surat Yasin. Ya kan? Apa itu Imam Mubin? Kan? Imam Mubin itu kalau kita lihat surah Yasin, inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami yang mencatat apapun yang kalian telah lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang ditinggalkan, dan segala sesuatu kami rekam dalam sistem yang namanya Imam Mubin. Ada yang baru dengar nggak ini? Makanya Yasin jangan dibaca bolak-balik doang. Kalau begitu yang berisi tentang catatan amal kita namanya Imam Mubin, bukan Lauh Mahfuz gitu loh. Ini kata Tuhan. Oh iya, Imam Mubin. Ternyata amal kita tuh dicatat dalam sistem yang namanya Imam Mubin. Apa itu Imam Mubin? Kenapa kok dinamain Imam Mubin? Ya cari bahasa Arabnya imam. Imam itu kalau dasarnya hamzah mim. Ya kan artinya adalah acuan. Kenapa kok amalan kita disebut sebagai Imam Mubin, acuan yang nyata? Karena itulah yang menjadi acuan penilaian kita di hari kiamat nanti, hari ketika kita dibangkitkan. Nah, itulah acuannya nanti, nasib kita di sana bagaimana. Gini loh, kalau membahas Yasinan tuh gini, jangan cuma Yasin dibaca, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ya, gak usah ngomongin lagi pahala gitu. Ya, Al-Quran ini bukan diturunkan untuk kau dapat pahala gitu, untuk jadi petunjuk, maka pahami gitu. Yang aku tulis itu apa? Yang sudah terjadi dan bekas-bekas yang ditinggalkan, bukan yang belum terjadi ditulis. Ya. Nah dari sini kan kalau kita berusaha memahami Al-Quran itu ya kita dapat gitu kan, kita dapat petunjuknya. Ternyata Tuhan begini, ternyata Tuhan ngomong begini gitu. Ya, daripada kita mengarang aja gitu kan, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya, ulama bukan nabi. Letakkan dia sebagaimana harusnya aja gitu. Jadikan rujukan boleh, tapi jangan dijadikan acuan mutlak. Kalau dia bertentangan sama Al-Quran, letakkan supremasi Al-Quran di atas dia. Ya, drop perkataan. Kan nggak usah ambil berat lagi. Tapi kan dia ulama hebat, sabudut teing, kalau udah bertentangan sama Al-Quran tuh udah nggak usah dipertimbangkan lagi gitu. Ya kan? Seperti itu. Ya sabudut teing itu dalam hal itu. Kalau ketemu orangnya tetap hormat gitu loh maksudnya itu. Bukan kalau ketemu orang kita gebukin, ya bukan gitu kan. Tapi untuk pendapat dia terkait ini aku drop karena itu bertentangan sama Al-Quran. Aku tetap hormat sama orangnya gitu loh. Ya.
Jadi apa namanya, berpikirlah pakai logika. Umat Islam ini memang susah benar disuruh berpikir pakai logika. Ada hal-hal yang harus kita pahami dengan rinci, detail gitu. Kadang-kadang nggak mau gitu. Maunya A, kalau nggak AB gitu. Ini susah nih. Ini pola pikir yang sampai kapanpun nggak akan maju. Oke, itu teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton dari tadi pagi jam 5. Ya, rekamannya insya Allah ada di channel Tadabbur Institute. Yang belum subscribe, linknya ada di bio sini, ada nggak? Oh, di bio-nya Guru Mulia. Jadi kunjungi guromulia.id, yaitu ada link YouTube-nya. Rekaman ini nanti akan ada di YouTube ya, minimal jam